Halo semuanya, kembali lagi dengan channel video Bekesah. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini aku akan mencoba untuk membahas terkait dengan setelah terima SK, apa aja sih yang harus teman-teman lakukan. Pada video kali ini aku akan mencoba untuk berbagi pengalaman terkait dengan setelah terima SK. Ada tahapan-tahapan apa aja yang harus teman-teman lakukan setelah teman-teman menerima SK sampai teman-teman bertugas di tempat yang baru. Jadi jangan kemana-mana, saksikan terus videonya. Untuk teman-teman yang baru mampir ke channel video Bekesah, seperti biasa jangan lupa untuk di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya, karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi untuk videoku yang terbaru. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ke pembahasannya. Baiklah, ini adalah yang pertama ya teman-teman ya. Ini kita flashback dulu jauh sebelum teman-teman menerima SK. Maka yang harus teman-teman lakukan adalah cari dan tunggu informasi penerimaan SK. Biasanya terkait dengan informasi itu akan diumumkan melalui di grup formasi ya teman-teman ya. Biasanya di grup WA, biasa juga atau di grup Telegram. Biasa juga teman-teman akan dijapri menggunakan SMS atau WA teman-teman pribadi. Jadi pastikan nomor teman-teman itu aktif ya, atau setidaknya kalau misalnya tidak aktif minimal nomor teman-teman itu ada WA-nya seperti itu. Jadi biasanya untuk dari panitia atau Panselda itu panitia penyelenggara daerah itu akan mengumumkan kalau misalnya teman-teman tidak ada di grup. Biasanya teman-teman akan dijapri melalui SMS maupun WA seperti itu. Dan biasanya juga terkait dengan informasi pembagian SK ini atau dari pihak BKD itu akan bertanya kepada teman-teman sekalian, biasanya ya kepada teman-teman satu angkatan dari CPNS tahun 2021 untuk mencari informasi atau nomor HP-nya teman-teman sekalian. Jadi ya terkait dengan informasi penerimaan SK ini, terkait dengan pembagian atau informasi penerimaan SK ini, teman-teman tenang saja. Jadi teman-teman tidak bakal kelewat ya, atau misalkan teman-teman tidak akan mendapatkan informasi terkait dengan penerimaan SK ini. Jadi sudah dipastikan teman-teman akan mendapatkan informasi tersebut. Alangkah baiknya terkait dengan nomor HP atau misalkan Telegram teman-teman, atau misalkan ada grup WA-nya, silakan untuk bergabung di grup formasi tersebut seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah sekarang teman-teman sudah dalam posisi untuk penerimaan SK. Nah, jadi ketika sudah menerima SK, apa sih yang harus teman-teman lakukan? Jadi yang harus teman-teman lakukan, hal yang wajib teman-teman lakukan itu adalah cek kembali nama dan tanggal lahir di SK. Dan pastikan sudah sama dengan data ijazah terakhir. Nah, terkait dengan pembahasan ini sudah aku bahas di video yang sebelumnya ya teman-teman ya. Akan tetapi ini untuk melengkapi saja, aku hanya berbagi pengalaman. Karena ketika setelah menerima SK itu kita akan dihimbau oleh panitia atau Panselda untuk mengecek kembali terkait dengan nama dan tanggal lahir di SK. Jadi pastikan terkait dengan tanggal lahir dan nama di SK itu sudah sama dengan data dari ijazah terakhir. Nah, kalau misalkan ada perbedaan terkait dengan data di SK maupun di ijazah terakhir, silakan untuk teman-teman melapor kepada panitia penyelenggara yang sedang bertugas di hari penerimaan SK tersebut. Seperti itu. Nah, untuk lebih lengkapnya sudah aku bahas di videoku yang sebelumnya, kalau tidak salah di 2 video setelah ini ya teman-teman ya. Nah, lalu kemudian langkah selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah cek juga tanggal TMT di SK. Kenapa teman-teman harus mengecek tanggal TMT? Karena di sana sebagai dasar teman-teman untuk menerima gaji dan penerbitan SPMT. Nah, kenapa harus gaji dan kenapa harus penerbitan SPMT? Ini berbagi pengalaman saja ya teman-teman ya. Tanggal TMT itu sangat penting. Nah, jadi begini teman-teman penjelasannya terkait dengan TMT. Nah, ini berbagi pengalaman saja teman-teman. Jadi ketika itu aku menerima SK itu bulan Februari, tanggal 1 Februari tahun 2021. Nah, sedangkan di sana terkait dengan TMT-nya itu tanggal 31 Desember tahun 2020. Pembagian SK-nya itu di bulan Februari tahun 2021. Kenapa TMT-nya dibuat tanggal 31 Desember tahun 2020. Nah, ini tergantung dengan kebijakan daerahnya masing-masing ya teman-teman ya. Nah, akan tetapi kenapa di sini tanggal TMT itu penting? Nah, jadi meskipun kita menerima SK-nya Februari ya teman-teman ya, akan tetapi ketika TMT-nya itu bulan Desember, tanggal 31 Desember tahun 2020, jadi Januari, per tanggal 1 Januari itu kita sudah gajian teman-teman. Jadi kita sudah mendapat gaji pertama yaitu di bulan Januari, dan akan dirapel di bulan Februari ketika kita menerima SK, seperti itu. Nah, nantinya teman-teman ini kan prediksinya adalah teman-teman akan menerima SK itu sekitar bulan Maret ini ya teman-teman ya. Tidak tahu apakah di pertengahan Maret atau bisa juga di akhir Maret.
Jadi teman-teman cek kembali terkait dengan TMT-nya. Apakah TMT-nya itu tetap di bulan Maret atau bisa jadi di bulan Januari. Nah kalau misalkan, dan bisa jadi juga TMT-nya teman-teman itu di bulan Desember tahun 2021. Nah kalau misalkan TMT-nya itu di bulan Desember tahun 2021, maka teman-teman akan menerima gaji, rapelan gaji itu di bulan dari sejak bulan Januari, Februari, dan Maret seperti itu. Jadi silahkan dicek kembali saja teman-teman TMT yang ada di SK seperti itu. Nah, tanggal TMT ini juga sebagai dasar untuk penerbitan dari SPMT, surat perintah melaksanakan tugas yang akan dikeluarkan oleh kantor tempat bekerja teman-teman yang baru. Nah, jadi tanggal SPMT ini harus di atas dari tanggal TMT teman-teman. Jadi kalau misalkan TMT-nya itu bulan Maret, jadi teman-teman harus misalkan tanggal 1 Maret ya TMT-nya di SK, maka teman-teman hanya bisa membuat tanggal SPMT-nya itu di atas tanggal 1 Maret. Itu bisa tanggal 5, tanggal 10, bisa juga tanggal 15. Jadi begitu ya teman-teman ya. Kenapa tanggal TMT di SK itu cukup penting. Ini sebagai dasar untuk penerimaan gaji dan penerbitan SPMT. Nah, setelah teman-teman melakukan semua hal di atas, yang pertama itu mengecek kembali data udah sesuai dengan ijazah terakhir apa belum. Terus teman-teman juga sudah mengecek tanggal TMT di SK. Lalu kemudian pertanyaannya adalah apakah teman-teman sudah langsung bertugas atau tidak di tempat yang baru? Jawabannya adalah tidak ya teman-teman ya. Karena masih ada beberapa tahapan lagi yang harus teman-teman lakukan setelah teman-teman menerima SK. Seperti itu. Langsung saja teman-teman, tahapan yang pertama itu adalah jika pembagian SK-nya di hari Senin, maka Selasa atau Rabu teman-teman sudah harus ke lokasi bekerja yang baru. Jadi ini berbagi pengalaman saja teman-teman ya, karena waktu itu kebetulan untuk pembagian SK ku itu di hari Jumat teman-teman. Nah jadi aku itu ke tempat lokasi bekerja yang baru itu hari Seninnya. Nah lalu kemudian pertanyaannya adalah apa yang harus teman-teman lakukan di hari pertama masuk ke tempat bekerja yang baru? Apakah teman-teman langsung bekerja? Jawabannya adalah tidak ya teman-teman ya. Intinya teman-teman itu ke lokasi kerja yang baru di hari pertama ya teman-teman ya, adalah untuk menerbitkan SPMT. Selengkapnya ada di video yang sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi di videoku yang kedua sebelum ini, sebelum video yang BPJS itu, di sana aku sudah menjelaskan apa yang harus teman-teman lakukan di hari pertama teman-teman masuk kerja di tempat yang baru seperti itu. Jadi pada intinya itu adalah teman-teman meminta penerbitan SPMT ya teman-teman ya, surat perintah melaksanakan tugas. Jadi untuk sebetulnya banyak banget sih yang harus teman-teman lakukan di hari pertama ya, tidak ucuk-ucuk datang langsung meminta terbitkan SPMT, tidak seperti itu. Jadi ada beberapa tahapan juga yang harus teman-teman lakukan. Untuk selengkapnya di dua videoku yang sebelum ini. Silahkan teman-teman tonton saja ya teman-teman ya. Nah setelah terbit SPMT teman-teman kembali lagi ke berkas-berkas yang harus teman-teman kumpulkan. Nah terkait berkas-berkas ini akan teman-teman kumpulkan di BKD dan Bakuda. Nah di BKD itu sebagai dasar untuk pendataan kepegawaian teman-teman ya. Nah di Bakuda ini sebagai dasar untuk teman-teman menerima gaji. Apa aja sih bang terkait dengan berkas-berkas, kok sepertinya banyak banget yang harus kita kumpulkan? Nah ini memang banyak ya teman-teman ya. Ada beberapa berkas tambahan yang harus teman-teman fotokopi seperti itu. Yang sebelumnya kan ada ijazah SD sampai ijazah terakhir, terus ada KTP, KK, NPWP dan lain-lain. Nah ada berkas tambahan seperti fotokopi SK, terus ada SPMT, lalu kemudian ada BPJS kalau ada ya, ada buku tabungan, terus ada fotokopi NPWP. Nah ini adalah berkas-berkas yang harus teman-teman kumpulkan di Bakuda dan di BKD seperti itu. Untuk pembahasan ini juga sudah aku bahas ya teman-teman ya di dua videoku yang sebelumnya. Jadi silahkan teman-teman cek saja di dua videoku yang sebelum ini, karena aku sudah membahas lengkap ya teman-teman ya terkait dengan berkas apa aja sih yang harus teman-teman kumpulkan setelah teman-teman menerima SK. Pada dasarnya ini adalah beberapa hal yang telah aku lakukan teman-teman ketika setelah aku menerima SK ya teman-teman ya. Nah setelah semua selesai maka teman-teman baru resmi untuk bertugas di tempat kerja yang baru. Lalu kemudian hari pertama harus ngapain aja? Nah setelah ini akan kita bahas ya teman-teman di video yang selanjutnya. Nah jadi ketika teman-teman sudah melakukan semua tahapan-tahapan yang sudah aku jelaskan di atas, nah setelah itu teman-teman barulah resmi untuk bertugas. Nah kalau bisa ini saran saja teman-teman ya, sesuai dengan pengalamanku pribadi. Jadi
terkait dengan penerbitan SPMT itu jangan ketika menerbitkan SPMT, misalkan contoh ya, teman-teman menerima SK di tanggal 1 Maret, lalu tanggal 2 teman-teman sudah masuk ke tempat bekerja yang baru, berkunjung ke tempat bekerja yang baru ya teman-teman ya, untuk menerbitkan SPMT. Nah, kalau bisa terkait dengan tanggal SPMT-nya itu jangan tanggal 3 teman-teman, kalau bisa minta 1 minggu untuk teman-teman mempersiapkan berkas-berkas yang harus teman-teman kumpulkan di BKD dan Bakuda. Jadi misalkan nih ya, ini pengalaman pribadiku saja. Jadi misalkan teman-teman menerima SK tanggal 1 Maret nih, misalkan contoh ya, meskipun sudah lewat ya teman-teman ya. Atau kita contohkan aja lah, misalkan teman-teman menerima SK di tanggal 10 Maret. Lalu kemudian di tanggal 11 Maret itu teman-teman sudah berkunjung ke tempat bekerja yang baru untuk penerbitan SPMT. Nah, kalau bisa terkait dengan tanggal penerbitan SPMT-nya itu jangan tanggal 11 teman-teman atau tanggal 12, karena teman-teman harus menyiapkan berkas-berkas yang harus teman-teman kumpulkan di Bakuda dan BKD. Itu banyak banget ya teman-teman ya, karena terkait dengan buku tabungan, terus ada NPWP juga, meskipun NPWP sudah bisa diproses sekarang ya, atau misalkan untuk mengganti status pekerjaan dari yang sebelumnya ke yang PNS seperti itu. Jadi aku waktu itu meminta waktu 1 minggu. Jadi penerbitan SPMT ku itu 1 minggu setelah aku berkunjung ke tempat kerja yang baru. Nah, setelah aku mengurus berkas semua selesai, setelah 1 minggu itu selesai, barulah di hari ke-8 itu aku baru masuk bekerja ke tempat yang baru. Nah, terkait dengan tempat bekerja yang baru, teman-teman harus ngapain aja, nanti kita akan bahas di video yang selanjutnya teman-teman ya. Ini hanya berbagi pengalaman saja. Dan semoga informasi ini membantu teman-teman sekalian agar tidak salah langkah ketika teman-teman setelah menerima SK seperti itu. Baiklah, mungkin segitu dulu ya teman-teman ya terkait dengan pembahasan video tahapan-tahapan yang harus teman-teman laksanakan atau lakukan setelah teman-teman menerima SK. Semoga informasi ini membantu. Dadah.